Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas mengenai topik kesehatan. Yang dimana hari ini kita akan membahas mengenai suatu penyakit yang dimana hadir di tahun 2022 di Indonesia dan sekarang sedang maraknya karena terdapat 88 kasus di Indonesia. Nah untuk itu tentunya penyakit ini biasa kita sebut dengan cacar monyet atau monkeypox. Nah untuk itu nanti kita akan membahas bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Ada Dr. Putri Santri. Hai dokter. Halo. Nah dokter, ini sedang marak-maraknya gitu ya. Dan juga banyak sekali nih suara-suara dokter yang memberikan informasi tentunya di media sosial mengenai cacar monyet atau monkeypox ini. Nah ini mungkin sebelumnya boleh dijelaskan dulu nih dokter, cacar itu apa sih? Dan nantinya juga apa sih bedanya cacar ini sama dengan cacar-cacar biasanya yang biasa kita temui? Oke. Iya, jadi hari ini kita membahas yang lagi viral ya, yaitu monkeypox atau biasa disebut dengan cacar monyet. Tapi sebenarnya terminologi monkeypox itu atau cacar monyet itu sudah diganti nih Mbak dengan mpox saja ya. Jadi sekarang itu penyebutannya atau terminologinya itu adalah mpox. Jadi penyakit ini tuh sebenarnya adalah penyakit yang infeksius ya, atau penyakit yang menular disebabkan karena virus. Virusnya namanya mpox virus. Ya sebenarnya dengan cacar-cacar yang lain juga sama saja gejalanya, tapi penyebabnya itu beda di jenis virusnya saja. Tetapi kadang masih dalam satu keluarga gitu. Nah, mpox ini dia awalnya memang dia sifatnya zoonosis atau ditularkan dari hewan ke manusia. Cuma sudah terjadi yang baru yaitu terjadi penularan antara manusia ke manusia juga. Jadi dia sudah bukan lagi cuma dari hewan ke manusia saja, tetapi dari manusia ke manusia pun juga sudah bisa menularkan gitu. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti gejalanya seperti apa, terus perjalanan penyakitnya seperti apa, kok bisa ada penyakit ini, itu nanti kita akan jelaskan di belakang. Baik dokter, tapi juga mungkin sedikit aja nih mungkin masih pertanyaan gitu. Kok bisa nih virus monyet ini atau misalnya mpox ini sampai ke manusia? Apakah mungkin biasanya ini seperti penjaga hewan atau mungkin pemelihara hewan atau seperti apa nih dok? Benar, kalau dulu kenapa dia disebutnya itu monkeypox? Karena yang menderita atau yang muncul bintik-bintik merahnya itu muncul pada monyet sebenarnya awal mulanya, makanya disebut dengan monkeypox. Tapi sebenarnya reservoirnya atau pembawanya itu bukan dari monyet, tapi dari hewan yang lain, yaitu hewan-hewan pengerat seperti tikus, tupai. Nah, tapi dia bermanifestasi atau yang menjadi penderitanya hewannya itu adalah si monyet itu. Nah, kalau dulu dia dari hewan itu menularkannya ke manusia. Tadi seperti yang Mbak Viva bilang, contohnya pada orang-orang yang berkontak erat dengan hewan tersebut, misalnya penjaga kebun binatang ya, orang-orang yang mengurus hewan-hewanan berkontak erat dengan hewan tersebut, akhirnya tertularlah ke manusia begitu. Tapi kalau sekarang dia sudah bisa dari manusia ke manusia. Baik, jadi memang awalnya ini itu adalah virus yang biasa ditemukan oleh binatang seperti tikus ya dokter ya, dan ini juga terdapatlah di monyet, makanya kita disebutlah ini mpox ini. Baik dokter, mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi nih mengenai penyakit mpox ini atau cacar monyet? Ya boleh, oke. Jadi ini penyakit sebenarnya udah lama, tapi memang viralnya itu sekarang karena awal-awal dulu itu sudah nggak ada lagi gitu kasusnya. Dan sekarang di Indonesia itu awal mulanya itu di tahun 2022 dan sekarang di 2024 juga makin meningkat gitu kasusnya ya. Oke, jadi kita sudah tidak menyebutkan ini sebagai monkeypox itu dari tahun 2022. Jadi terminologinya itu sudah diganti menjadi mpox virus gitu ya. Karena ya meminimalisir stigma dan lain-lain. Jadi sekarang disebutnya itu mpox. Jadi mulai sekarang kita nyebutnya mpox ya, bukan monkeypox ya. Nah, ini dia tadi ya sudah dijelaskan bahwa ini sebenarnya penyakit
nya itu zoonosis. Awalnya itu ditularkan dari hewan ke manusia. Hewannya yaitu yang pertama kali adalah monyet yang menderita bintik-bintik merah, muncul ruam-ruam merah di muka dan di seluruh tubuh. Dan kemudian orang yang berkontak erat dengan hewan tersebut mengalami gejala yang sama. Namun sekarang semakin bertambahnya semakin lama, akhirnya dari manusia juga bisa menularkan ke manusia. Nanti kita akan bicarain gimana cara penularannya. Oke, jadi pertama kali pada manusia itu ditemukannya di Republik Demokratik Kongo ya, tahun 1970. Jadi ini sebenarnya sudah lama, sudah dari 1970. Nah, ini dia diidentifikasi pertama kali itu di Copenhagen. Jadi di monyet dan muncul manifestasinya, makanya disebut dengan monkeypox pada saat itu ya. Dan sekarang disebutnya itu adalah mpox. Ini sebenarnya dia masih satu keluarga, jenis virusnya ini masih dalam satu keluarga dengan penyebab penyakit cacar atau variola. Dia masih satu keluarga gitu. Jadi makanya manifestasinya itu mirip-mirip nanti. Ya, bedanya ya jenis virusnya saja. Nah, kalau kita ngomongin kasus mpox ini di Indonesia, update-nya sampai tanggal 17 Agustus 2024 itu ada 88 kasus terkonfirmasi ya. Kasus terkonfirmasi itu artinya pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan PCR dalam hal ini dan hasilnya itu positif ada virus si mpox ini. Nah, sebenarnya di luar dari 88 konfirmasi kasus, itu juga ada kasus yang namanya discarded 402, lumayan banyak ya, 402 kasus discarded. Ini artinya pasien-pasien atau orang-orang yang pertama dia suspek terkena mpox virus. Suspek berarti dia mungkin punya gejala yang mirip-mirip nih sama penyakit cacar ya. Contohnya seperti sakit kepala, nyeri otot, muncul ruam-ruam, ya, lemas, lesu. Nah itu masuk ke pasien-pasien yang suspek, artinya diduga mpox tapi belum pasti. Nah kemudian ada juga kasus yang namanya itu probable. Probable itu orang-orang yang berkontak dengan pasien mpox virus ini selama 2 minggu terakhir. Nah, pasien probable dan pasien suspek ini kemudian dilakukan tes PCR untuk diketahui apakah dia di dalam tubuhnya itu punya virus ini, ada virus dari mpox virus ini. Ternyata hasilnya negatif, makanya itu disebutkan dengan discarded. Jadi discarded itu sebenarnya pasien yang diduga atau pasien yang berkontak dengan orang yang mengalami atau menderita mpox ini, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan hasilnya negatif. Baik, jadi artinya nih dok, tidak semua orang yang berkontak langsung itu bisa terkena juga penyakit ini Ya, dok? benar. Tapi sebenarnya karena dia infeksius, artinya tingkat penularannya itu tinggi, jadi kita tetap harus waspada. Gitu. Memang bisa, mungkin kalau sistem kekebalan tubuhnya bagus, itu bisa tidak termanifestasi atau tidak terkena. Itulah tadi kasusnya yang discarded tadi ya. Dan ada juga, nah ini kabar baiknya, ada karena ini virus sifatnya tetap ya, sebenarnya virus itu yang melawan adalah sistem kekebalan tubuh si pasiennya, si manusianya. Kalau sistem kekebalan tubuhnya baik, insya Allah dengan pengobatan, dengan pemantauan itu akan baik. Karena ada juga kasus yang sembuh ya, ada sekitar 87 kasus itu sembuh. Jadi tidak perlu terlalu dicemaskan, tetapi juga jangan sampai diabaikan. Gitu ya. Baik dokter, mungkin hari ini juga kita sudah kehadiran dokter Elsa nih. Halo dokter. Halo, mohon maaf. Baik dokter, tadi juga kita sempat nih membahas mengenai mpox ini. Tapi kalau dari tenaga medis sendiri nih untuk memberikan edukasi ke masyarakat, apakah mungkin masyarakat ini sudah pada tahu atau mungkin ada kesulitan nih memberikan edukasi kepada masyarakat sendiri dok? Ya, kalau khususnya di Kota Bengkulu sih edukasi tetap dilaksanakan ya, apalagi mungkin di puskesmas. Jadi sudah ada misalnya kayak banner-banner mpox kan, jadi di Indonesia sendiri sudah
sudah digaungkan waspada mpox atau kegawat darurat mpox ini ya, seperti itu. Balik lagi, jadi kalau emang mau dapat informasi kesehatan kan balik lagi ke masyarakatnya ya yang harus lebih aktif. Tapi kalau dari Puskesmas sendiri, banner dari pihak program Promkesnya atau misalnya di posyandu atau nanti ada pihak kesehatan yang turun ke sekolah, turun ke masyarakat, itu tetap digaungkan. Di media sosial Puskesmas juga sudah sepertinya sudah digaung-gaungkan juga. Jadi sebenarnya informasi ini, edukasi ini harapannya sudah diterima oleh masyarakat di semua kalangan, seperti itu. Jadi tentunya agar masyarakat juga tahu ya dan bisa waspada akan penyakit ini. Baik Dokter Elsa dan Dokter Putri, tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.